Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Ibu hormati dan sayangi Pak Hendy, khususnya calon guru sekolah angkatan ke-6 ya. Kita doakan mudah-mudahan prosesnya lancar sampai ini. Dan Bapak Ibu semuanya yang Ibu banggakan, terima kasih sudah hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua dalam keadaan sehat ya. Salawat serta salam semoga tercurah ke jiwa kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka kegiatan pengimbasan dari CGP kita dari Pak Hendy dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, untuk menghemat waktu kita akan mulai menyimak penjelasan atau sharing ya, atau apa namanya nanti dari Pak Hendy. Silakan didengarkan, disimak baik-baik. Ada yang kurang jelas tanyakan, karena ini bukan pemberian materi ya Pak ya, tapi ini pengimbasan, sharing biar ilmunya menyebar gitu. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu ini jadi kesempatan yang luar biasa yang bermanfaat untuk semuanya ya. Dan mudah-mudahan nanti semuanya bisa mengikuti jejaknya menjadi calon guru penggerak. Alhamdulillah hari juga di kita ya keluarga dari SD Cisingot Raya 2 ya. Terima kasih sudah hadir menyambut ajakan kami. Mudah-mudahan lama-lama yang lain juga ikutan ya. Biar kebaikannya menyebar. Kalau keburukannya tidak usah disebar, disimpan saja di sini sampai saya kita perbaiki ya. Baik, selanjutnya Pak Hendy saya persilakan, dan Bapak Ibu sekali lagi silakan simak dengan baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Bu Eleni, yang mana beliau ini sangat mendukung ya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keilmuan dan khususnya di dunia pendidikan. Jadi saya merasa saya sangat bangga sekali ya bisa dibimbing oleh orang yang super. Segalanya di sini sempurna ya kalau saya gitu. Baru menemukan. Kemudian Bapak Ibu guru, terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada undangan yang kami buat semalam. Saya tekankan semata-mata tujuan saya di sini khususnya hanya ingin membagikan sesuai dengan dulu ya praktik baik. Ini salah satu program dari Ibu Kepala juga. Saya jadi mengutip dari kata-kata atau program yang telah dilakukan oleh Ibu Kepala, yaitu berbagi praktik baik dengan aksi nyata di sini. Nah, tema yang saya angkat di sini kebetulan yaitu penerapan budaya positif di sekolah ya khususnya, karena kita pembiasan kepada guru-guru maupun siswa nantinya ketika kita menerapkan budaya positif ini. Baik, sebelumnya terima kasih juga kepada bapak-bapak yang dari SD 2 Cisingot Raya. Saya merasa bangga, merasa senang, dan merasa sangat ini ya, sangat gimana gitu bisa dihadiri oleh bapak-bapak dan meluangkan waktunya gitu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, hingga kita berumatnya. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Suledi, salah satu guru di SMP Pertugaman ini yang kebetulan mengikuti program guru penggerak angkatan ke-6, dan ini adalah salah satu agendanya yang harus dilakukan, yaitu apa ya namanya, berbagi pembiasan ya, pengimbasan dari apa yang saya ikuti pelatihan dan diwajibkan
untuk mengimbaskan kepada rekan-rekan buruh, khususnya di tempat kerja dan rekan-rekan buruh yang lainnya secara umum. Saya juga sebelum memaparkan kepada lebih lanjut, mohon maaf ketika misalnya ada banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan, karena mungkin ini pertama kali saya ada duduk di depan dan menyampaikan materi, karena ini adalah pengalaman baru buat saya. Jadi mohon dimaklum. Kemudian kritik dan saran saya sangat mengharapkan dan akan saya lakukan untuk perbaikan ke depannya. Gitu. Jadi langsung saja kita ke ini materinya. Kalau untuk judul yaitu penerapan budaya positif di sekolah yang dilakukan oleh semua warga sekolah, baik itu guru yang dipimpin oleh kepala sekolahnya, tenaga administrasi, kemudian murid-murid dan juga yang lainnya. Nah, itu membentuk karakter murid dengan kesepakatan atau dengan keyakinan kelas. Kalau menurut saya pribadi yang mungkin baru sebelum mengikuti pelatihan CPP ini, asing dengan kata-kata kesepakatan dan keyakinan kelas. Itu tidak ada, baru saya dengar gitu. Kalau waktu itu, ternyata setelah saya pelajari kesepakatan dan keyakinan kelas itu, prakteknya hampir mirip dengan peraturan sekolah. Itu. Nah, penerapan budaya positif ini tujuan utamanya adalah untuk menerapkan profil pelajar Pancasila itu di sekolah, yang mana profil pelajar Pancasila ini ada beberapa. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan beramal mulia. Kemudian murid yang dididik itu bisa mandiri, pernah kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini adalah yang mungkin akan dipaparkan. Saya tidak akan banyak membacakan materinya, namun selebihnya kita akan mencoba untuk melakukan atau praktek, baik kita berperan sebagai murid ataupun kita sebagai pendidik. Nanti ke muridnya kita bagaimana? Nah, di sini ada tujuan dan tolak ukur yang ingin dicapai. Kemudian baru yang di atasnya itu yang warna biru muda, itu adalah materinya tentang budaya positif ini. Yang pertama disiplin positif, budaya disiplin positif. Kita harus tahu disiplin positif itu bagaimana. Lalu kebutuhan dasar manusia, ini berkaitan dengan siswa yang kita ajar. Mungkin kita selama menjadi pendidik banyak menemukan siswa yang mempunyai masalah, ya, bukan siswa bermasalah gitu. Karena siswa bermasalah itu tidak ada, yang ada siswa yang memiliki masalah. Nah, siswa datang ke sekolah untuk menyelesaikan masalah. Tugasnya siapa? Kita sebagai guru. Karena mereka tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian itu ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Karena murid kita adalah manusia, kita mengajar manusia. Kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya. Apakah tujuan pembelajaran kita yang kita terapkan pada siswa sudah terpenuhi kebutuhannya? Misalnya begini, kita mengajar dengan konsep yang sudah kita rangkai sangat matang sekali. Pas kita datang ke sekolah, ada siswa yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya malas belajar atau kurang bolos. Nah, di situ ada pertanyaan. Jangan kita mengutuk siswa itu siswa yang bermasalah, tetapi kita ketahui dulu kebutuhan dasarnya. Jangan-jangan siswa tersebut ada sesuatu yang harus dipenuhi dulu kebutuhannya sehingga dia bisa tadi belajar dengan kita. Nah, itu salah satu gambarannya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kita tentunya datang atau melakukan sesuatu dibarengi dengan yang pertama itu motivasi
Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, ini yang paling utama sebagai guru. 5 posisi kontrol yang dilakukan itu sebetulnya pasti sudah dilakukan oleh kita sebagai guru. Cuma dari 5 posisi kontrol itu, yang mana yang sudah kita lakukan dan mana yang sebaiknya kita lakukan. Apakah yang sudah dilakukan itu sudah tepat atau tidak? Nah, pembahasannya akan ada di depan. 5 posisi kontrol itu apa aja? Lalu keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Di sini ada apa ya? Banyak gambar-gambar yang di situ ya. Ini salah satu adalah aplikasi yang saya terapkan dari pelatihan ini. Kenapa ada ini? Kenapa ada ini? Nah, kita akan bahas di keyakinan kelas ini. Lalu ada segitiga restitusi, bukan segitiga prostitusi yang lain ya. Jangan sampai salah ucap ini baru. Ini restitusi. Bahasa Indonesia pasti hafal kata serapan ya. Nah, ini tujuannya yang pertama membiasakan peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai pelajaran Pancasila dalam kegiatan pembelajaran. Tadi ya yang 5 itu siswa yang aktif, kreatif, beriman, bertakwa dan sebagainya. Kemudian menumbuhkan nilai-nilai profil pelajaran Pancasila daripada diri peserta dalam kegiatan pembelajaran. Lalu menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Menumbuhkan budaya positif dari hal kecil yang penting konsisten dilakukan. Itu yang mungkin ingin kita capai di sekolah ya. Nah, bagaimana cara mewujudkan tujuan itu? Kita bahas. Yang pertama adalah membiasakan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam kegiatan pembelajaran. Tolak ukurnya adalah peserta didik mampu mengungkapkan pendapatnya terkait keyakinan kelas yang diinginkan. Nah, jadi jangan semuanya diungkapkan atau ditulis oleh guru, tetapi mereka juga dikasih kesempatan untuk menulis dan juga melakukannya sendiri sesuai dengan keyakinan mereka. Karena mereka sebetulnya menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu siswa itu bukan kertas kosong, tetapi kertas yang sudah terisi tinta. Hanya saja kita sebagai guru tugasnya adalah untuk menebalkan tinta-tinta itu supaya lebih bermakna. Kemudian yang kedua, tolak adalah kita bisa membiasakan budaya positif dengan peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajaran Pancasila secara sadar dan berkelanjutan dalam kegiatan pembelajaran. Secara sadar di sini perlu digarisbawahi, bukan atas tekanan, atas rasa malu atau atas rasa tidak enak atau karena takut atau takut hukuman, tapi sadar dengan pribadinya itu bahwa mereka merasa penting kegiatan belajar di sekolah. Nah, itu bagaimana caranya? Guru lah tugasnya untuk membuat budaya positif itu sehingga siswa terbentuk menjadi pribadi yang sadar. Kemudian peserta didik mampu membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nah, ini implementasi yang saya lakukan. Keyakinan kelas di sini kalau dalam bahasa zaman dahulu itu namanya peraturan, gitu. Nah, diganti dengan keyakinan. Kalau peraturan mungkin coba saya tanya ke Pak Febri. Pak Febri, kalau Pak Febri mendengar kata peraturan, itu apa yang ada di benak Pak Febri? Adanya hukuman, punishment. Terus Harus dipatuhi, wajib dipatuhi. Gak boleh dilanggar. Gak boleh dilanggar. Tentunya ya. Terima kasih Pak Febri. Betul ya. Nah, itu mungkin yang sudah didoktrin dari zaman dahulu kita ketika sekolah. Jadi hukuman itu selalu disertai dan selalu melekat pada diri guru ketika masuk sekolah, masuk kelas dan didapat pada muridnya. Nah, di sini supaya paradigma siswa itu tidak merasa bebas,
atau apa ya, merasa takut, merasa tertekan, merasa karena tidak melakukan sesuatu karena karena takut atau karena ingin dipuji, maka dibentuklah dengan keyakinan kelas ini, di mana keyakinan kelas ini dibuat oleh mereka secara bersama-sama dan dilakukan oleh mereka juga bersama-sama. Ketika ada yang melanggar, bagaimana cara penanganannya? Nah, itu akan ada caranya, yaitu dengan segitiga restitusi. Kita akan bahas di belakang segitiga restitusi itu. Nah, kemudian ini untuk mencapai tujuan dan tolak ukur, mari kita bahas. Nah, ini di sini positif ya. Kebutuhan dasar manusia dari positif, 5 kontrol, keyakinan, dan segitiga restitusi. Kita ke disiplin positif dulu, materi yang pertama. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak, atau di sini bisa terperan sebagai guru ya di kelas. Nah, dalam menerapkan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Konsekuensinya apa ya? Kalau misalnya saya tidak masuk kelas, diajarkan ini konsekuensinya ini bukan karena dihukum, tapi bagaimana anak itu merasa rugi ketika tidak masuk kelas, gitu. Bagaimana sih supaya anak itu sadar, misalnya seperti yang kata-katanya, kalau saya tidak masuk sekolah, saya tinggal pelajaran, nanti saya dapat ilmu. Nah, ada nggak? Bisa nggak kita membuat siswa sadar seperti itu? Jangan kalau saya nggak sekolah, nanti saya dapat nilai. Nah, sekarang udah dihilangin, nggak ada yang namanya rankingan. Nah, ini salah satu bentuk nyatanya yang sudah diterapkan dari kurikulum Merdeka itu. Kemudian, selain itu, disiplin positif juga menghadirkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, lingkungannya di sini banyak hal ya, baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Dia menghormati waktu, menghormati tugasnya, menghormati perannya sebagai murid gitu. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman atau bahkan pujian. Jadi biarkan saja dengan sendirinya. Bagaimana caranya? Itu yang tugas berat kita. Bagaimana caranya membentuk anak memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Mereka merasa penting atas apa yang sebaiknya dilakukan dari hal-hal budaya positif ini. Nah, disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia menyapu kelasnya, contohnya, maka ia akan merasa nyaman, bukan karena akan dihukum oleh guru jika tidak melakukan atau karena ingin mendapatkan pujian. Nah, tentunya Bapak Ibu banyak sekali pengalaman dan menemukan siswa. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu salah satu, boleh menjawab bagaimana penanganan ketika siswa bisa sadar diri melakukan tugas-tugasnya. Contohnya saya persempit, yaitu ketika kita kasih PR, siswa tersebut semuanya mengerjakan. Bagaimana solusinya? Kita diskusi aja, saya biar kita satu arah. Mana dari? Diapain ke siswa kalau misalnya kita kan punya tujuan untuk mendidik, kemudian kita salah satu tugas kita adalah memberi PR misalnya, kemudian di hari tertentu kita tagih PR-nya. Bagaimana cara Pak Guru supaya anak tersebut bisa mengerjakan PR dengan cara bagaimana, kata-katanya
gimana caranya gitu. Ya. Jadi kalau cara seperti hukuman yang lainnya malahan kebanyakan kabur atau motivasi itu hilang, jadi dirinya hilang. Seperti itu Pak. Mungkin itu. Baik. Terima kasih ya. Jadi yang saya tangkap dari Pak Zio itu, beliau ketika misalnya membuat siswanya supaya sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu mengikuti pembelajaran, salah satunya adalah mengerjakan PR, memberi motivasi dengan cara misalnya dipuji ya. Nah, salah satu dari yang dicoba oleh Pak Haji itu memberi pujian dalam. Nah itu bagus, cuman yang kita butuhkan guru itu mengarahkan siswa bisa sadar diri gimana caranya. Nah itu bisa sadar diri, ulah di alam, ulah diancam dihukum atau di pemarahan gitu. Jika ya menjawab itu bisa. Nah itu silakan Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengalaman saya, tapi pengalamannya bukan di SMP sini, di sekolah swasta. Dulu saya punya dua pengalaman ini. Awal-awal saya masih melakukan reward and punishment, ya, reward and punishment. Tapi punishmentnya nggak terlalu memberatkan. Bisa jadi suruh nyanyi baru ada 5 gitu, ya kan? Nanti rewardnya ya tadi bisa jadi pujian ataupun dari nilai yang lumayan, nilai yang besar dan segala macam. Tapi sejak kesini mungkin terlalu gimana ya? Saya pikir ulang, saya lebih coba untuk mendekatkan diri kepada anak-anak saya, yaitu dengan cara suasana kan berbayar, ya berbeda dengan sekarang. Saya bilang biaya SPP berapa? Lihat orang tua kamu tuh udah capek keluar keringat seharian kerja buat apa? Buat biayain sekolah kamu. Ya, udah dikasih uangnya dibayarin ke sekolah, itu hak kamu. Ya, setelah itu lihat teman yang lainnya yang ngerjain. Kalau kamu nggak ngerjain, kamu rugi waktu, rugi usia, rugi duit mah keskomo kesenyawan. Ya, di kalau mah diberes sarua, bayar A B C D, menang kalah beda. Hari bapak, rek ngajar guys dibayar, menerima masuk ke kelas. Swasta begitu, di kelas tuh diem aja gitu kan, dibayar. Kecuali kalau swasta kalau ngajar di ruang guru nggak dibayar tuh, saja ada jam berdiri di sana. Ada jam berdiri. Jadi gitu, saya bilangin, bapak ini cicing baik mana duit, gitu kan? Kamu yang di sini yang belajar udah bayar sekolah swasta SMK ada lumayan untuk biaya per bulannya, gitu kan? Kamu sama-sama bayar, kamu sama-sama dapat ilmu, teman kamu bisa, kamu enggak, siapa yang rugi? Mungkin itu yang saya terapkan. Tapi sekarang sampai sini saya masih belum nemu yang kita masih belum bisa gitu. Itu aja mungkin sharingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Febri ya. Itu mungkin yang diungkapkan Pak Febri adalah salah satu masuk ke dalam salah satu 5 positif kontrol sebagai guru. Cuma dari 5 itu nanti akan ketahuan Pak Febri itu ada di posisi yang mana. Nah itu ada salah satu yang seperti itu, menangani atau memotivasi siswanya. Nah dari 5 itu 2 yang sudah dijalankan ya, dari Pak Tido dan Pak Febri ya, itu udah berbeda, caranya berbeda dari 5 kontrol itu. Nah ada 3 lagi, tapi saya kasih kesempatan 1 orang dulu untuk mengumumkan bagaimana cara ketika menemukan seperti itu. Saya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bidang studi. Jadi matuh istilahnya. Ya, kami ya di SD itu borongan gitu. Kalau dilihat dari bidang studi ya semua bidang studi. Jadi banyak tapi dangkal kalau di SD itu. Kalau di SMP kan alam gitu ya, ahli gitu ya. Kalau biologi pasti ahli biologi atau bisa pakang gitu segala. Kalau di SD banyak harus bisa semua tapi dangkal gitu ya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan bagaimana kita menanamkan sisi positif dari anak mau mengerjakan tanpa gitu ya, misalnya kita memberikan sesuatu yang negatif. Menurut saya pribadi, kalau di SD itu setiap tahun itu masa transisi. Karena saya ngajar kelas 6 berarti itu ada 5 transisi Pak. Jadi kelas 1 diajar sama guru yang ini, kelas 2 guru kelas 2 itu transisi lagi. Jadi mengembalikan atau membuat hal yang baru. Kelas 3 dan kelas 4, 5 paling ada kelas 5. Saya ke kelas 6. Nah di situ ada transisi lagi. Dia sudah mengalami 5 perubahan. Bagaimana seorang guru mengajarkan seperti itu. Nah saya pribadi kelas 6 kita beradaptasi lagi. Nah di situ mereka bertransisi lagi. Bagaimana mereka beradaptasi dengan guru yang baru itu. Nah setidaknya saya orang terakhir di pendidikan dasar kelas 6. Berarti menanamkan yang baik itu ketika mereka melanjutkan ke SMP itu akumulasi dari ke 6 guru, mereka akumulasi. Makanya sebetulnya di situ akan ada juga karena mereka mengalami beberapa transisi. Adaptasi berarti 5 tahapan ya. Tapi di untungnya juga mereka kan masih kecil gitu. Jadi masih anak-anak, sehingga kita sebetulnya tidak terlalu susah untuk menanamkan itu. Hanya mereka adaptasinya ini berarti 45 relatif ya. Saya tidak perlu menentang mengajar anak itu sebetulnya. Kulinernya doang ini tidak ada intinya. Maka saya bawahannya bagaimana anak tidak takut. Nah itu masalahnya. Itu kebalikannya. Makanya panitia jarang saya marah di sekolah itu. Jarang Pak. Malahan yang guru perempuan gitu ya. Ketika saya jarang. Kalau saya nggak perlu ngapain saya bertakut anak begitu. Nah di situ sebetulnya ada sisi baiknya juga bagi saya yang seperti ini. Jadi kita tidak harus bagi kita mengembalikan anak, dan anak itu tidak takut sama saya. Iya, tidak ada yang takut sama saya. Bahkan doang kita ya doang sama anak itu kan kita takut sama Pak. Jadi gitu. Jadi gimana? Jadi anggapnya kita ya seperti orang tua ya. Jadi tidak terlalu sulit sebetulnya. Jadi ketika kita bacakan, tolong kerjakan kayak ini di rumah daripada kita main gitu kan. Dewasa itu seperti itu, daripada kita main dan tidak membuang-buang waktu. Kalau waktu sore ya mereka kan istilahnya ada sekolah agama atau pengajian. Habis sholat maghrib silakan, habis sholat isya silakan. Setelah itu belajar. Hitung-hitung daripada bermain seperti itu. Kita malah tanamnya seperti itu. Jadi kebetulan Pak sekolah kami itu ya pandainya dilihat dari prestasi alhamdulillah. Hanya mungkin kemarin waktu COVID itu ya akhirnya kita mulai dari nol lagi Pak. Ya dan alhamdulillah dari tingkat prestasi juga. Ya mungkin anak-anaknya sebetulnya bukan gurunya karena anaknya punya sedikit lebih tinggi gitu. Nah itu saja. Jadi untuk sekolah dasar Pak ya. Karena mungkin berbeda dengan sekolah menengah. Ya cara penanaman itu kita memberi pemahaman dengan bahasa yang halus. Ya walaupun kami tidak menggunakan bahasa halus, setidaknya mereka paham gitu. Jadi bahasanya bahasa yang mudah dipahami oleh anak gitu. Dengan suara yang kecil saja mereka kayaknya enjoy aja gitu Pak. Ya kalau sekolah SMP sama mungkin ada menggunakan apa namanya peraturan ini. Kalau di sekolah dasar ke sekolah saya ya, sekolah saya tidak. Kita menggunakan bahasa dengan yang halus saja, mereka alhamdulillah paham itu saja. Jadi menggunakan bahasa kumaha, mayana, dan pakai bahasa daripada bermain gitu saja. Ya tinggal nanti akhirnya mungkin ya hasilnya seperti apa. Kalau kurang bagus atau kurang baik, ya kita cari
kita ketika mengajar jangan mengabaikan kebutuhan manusia, karena setiap manusia itu harus terpenuhi kebutuhannya. Ketika misalnya salah satu kebutuhannya ada yang tidak terpenuhi, maka manusia itu akan goyah, gitu. Tidak akan konsentrasi, akan gelisah misalnya. Itu mungkin Bapak Ibu pasti merasakan hal itu, gitu. Begitupun dengan anak, biarpun kebutuhannya berbeda, tetapi setiap kebutuhan tidak bisa diabaikan begitu saja. Nah, untuk itu ada beberapa jenis kebutuhan, seperti kebutuhan fisiologis. Ada SPP, ada SPP body, sadar, pangan, dan paparan. Ya. Sarannya tadi itu. Pernahkah Bapak Ibu ketika misalnya mengajar, apakah anak-anak sudah sarapan belum? Sudah sampai ke sana enggak? Mungkin udah ada yang diam aja, nggak berani dijawab. Ketika misalnya kita tanya, dia diam aja. Ketika kita main materi, dia nggak masuk. Mungkin dia apa? Bagaimana masuk materi, nasib aja di situ masih dipikirin gitu kan? Atau mungkin misalnya di rumahnya lagi kebanjiran, gitu kan? Pakai media gimana? Itu kita harus pikirin. Jadi harus menyesuaikan dengan kondisi anak. Nah ini mungkin yang ketiga, kemudian tidur ya. Apakah anak tersebut begadang atau malam? Kita harus cek dulu kondisinya. Jangan langsung tuju ke materi aja. Materi nomor 2, yang penting kondisi kelasnya dulu, kondisi siswanya semuanya. Kemudian dari kebutuhan yang kedua, kebutuhan akan asrama. Nah, asrama secara fisik. Kita ketika di kelas mungkin melihat siswa semua melakukannya dan bisa dipantau. Tetapi ketika kita selesai dan istirahat aja, nggak usah jauh-jauh di rumah sekolah. Mungkin bisa jadi siswa pas sehat, teman sekelasnya masuk lagi jam kedua misalnya setelah istirahat. Seperti tidak ada apa-apa, mereka tidak berani yang melakukan, tidak berani takut dihukum, yang melakukan takut untuk bilang karena takut ada ancaman yang lebih dari temannya si pelaku itu. Kita sadar dari situ. Atau pernah menanyakan nggak kondisi rasa siswa di sekolah? Nah seperti itu saya mengalami waktu SD. Iya gitu. Mereka gimana mau fokus belajarnya kalau masih tertekan dari kebutuhan asalnya itu. Iya gitu. Mas balik ke depan gitu. Aduh takut sedangkan sama kita mas sebagai guru dia itu memperhatikan mereka ngalamin mau balik ke desa gitu kan nggak gitu. Kondisikan kalau misalkan ada masalah atau bagaimana, guru sebagai penanganan itu tugas guru tidak hanya menyampaikan atau mentransfer materinya saja, tetapi dari hal-hal pengasuhan juga tugas guru di sekolah itu. Pelindungan juga sama ya, kemudian kebebasan siswa jangan dikekang, jangan istilahnya jangan dibiarkan saja. Mereka melakukan sesuai dengan kemampuannya, dengan karakternya gitu. Mungkin dari salah satu perbuatan mereka yang dinilai oleh kita guru, bisa jadi hal itu yang membuat mereka menilai berhasil gitu. Seperti orang bermotor gitu ya, memotoran di jalanan. Kalau disalurkan gitu kan, itu hobinya itu bisa dia berhasil karena malam case juga ya, malam case itu pembalap main di jalanan, motor-motor berbahaya. Tapi kalau profesional dan itu menjadi kelebihannya, menjadi orang yang mungkin dikenal daripada gurunya gitu. Itu dari salah satu kasus. Kemudian bebas dari ancaman ini ya. Ini dari intinya bebas dari rasa aman. Kemudian kebutuhan atas kasih sayang. Nah dari keluarganya, dari pasangan kalau orang-orang yang sudah dewasa, kemudian dari cinta, kemudian persahabatan. Nah ini persahabatan bisa digarisbawahi dan berlaku untuk siswa kita. Kan kadang-kadang ya mungkin kita berbaturan, tak di sekolah. Ya seperti itu dikucilkan. Atas dasar apa? Karena misalnya karena apa?
siswa apa sering apa, kenapa kamu apa, kenapa jangan sekolah gini gitu kan. Kita hanya tahunya faktanya saja, tapi tidak mau mencari sebab dan akibatnya siswa tersebut seperti itu. Kemudian kebutuhan atas penghargaan seperti reputasi, pengakuan, prestasi dan kompetisi itu jelas manusia semuanya membutuhkan. Nah, yang ketiga materi adalah motivasi perilaku manusia. Tadi ya, yang saya di awal itu mengapa kita melakukan atau berbuat sesuatu, apa motivasinya, apa sebabnya. Yang pertama, motivasi itu dari dalam dan dari luar, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau dari motivasi dari dalam itu sifatnya positif. Karena kenapa? Dia melakukan sesuatu tanpa ada rasa paksaan. Karena dia merasa butuh. Belajar di sekolah kan dia butuh pelajaran itu, bukan atas dicatat orang tuanya atau sirta guruna. Karena perasaan suka gitu kan, senang aja gitu. Dia gimana caranya kita menciptakan siswa merasa senang dengan belajar gitu. Perasaan suka gitu dengan pelajaran yang kita bawakan. Nah, itu tugas kita. Kalau motivasi ekstrinsik itu baik tetapi negatif. Karena di kasus-kasus tertentu ketika harapan yang dia inginkan itu tidak ada, dia tidak melakukannya lagi gitu. Karena dia berbuat sesuatu karena ada sesuatunya gitu yang diharapkan dari orang lain atau dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Seperti berharap sesuatu dari orang lain. Belajar yang rajin ya, nanti kalau kita keluar satu, bapak kasih sepeda. Mungkin bapak ibu yang sudah memiliki anak pernah melakukan seperti itu. Biar anaknya rajin belajar dari ini dengan cara seperti itu. Kalau misalnya nggak dikasih sekali aja misalnya kita karena ada sesuatu hal, mungkin si anak itu akan merasa marah pada kita, tidak sesuai dengan permintaan di awal. Lalu ada paksaan, dicari kanan, ke sekolah, kamu belajar. Nah itu mungkin banyak sekali tidak perlu kita. Kemudian perasaan tidak enak, tidak enak ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Febri tadi. Mendidik anaknya atau memberi motivasi kepada anak itu dengan supaya anak itu merasa tidak enak gitu. Orang tua kamu udah ngebayar gini gitu kan, dia merenung. Kemudian dia rajin belajar. Karena apa? Karena merasa tidak enak, bukan karena dia ingin pintar, bukan karena dia keinginan untuk apa gitu ya, pengen dari sendiri, tapi memang karena nggak enak aja. Kalau saya udah bayar, kalau saya nggak lulus sekolahnya gitu, bapaknya nggak ada, misalnya gimana ya, terserah sudah saya sudah gitu. Nah, ada beberapa pakar tentang motivasi perilaku manusia itu, ada Diane Gossen dan Alfie Cole. Di antaranya untuk Diane Gossen, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah ini, jadi menurut Gossen ini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Satu, yang ini mungkin sedikit nilainya ya. Yang kedua juga medium, dan yang paling bagus dari ini, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gitu. Ini maksudnya ke motivasi intrinsik. Kalau yang ini masuk ke motivasi ekstrinsik. Nah ini Alfie Cole nih, materinya dari slide berikutnya katanya. Nah, saya mau hukuman dan penghargaan. Kita hilangkan ya memberikan hukuman dan penghargaan kepada anak untuk apa yang kita harapkan dengan anak tersebut. Nah, Alfie Cole menunjukkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara menurut perilaku seorang yang menghargai
gue udah juara satu gak kawan deh kan. Sampai di dalam kelas itu pas saya gitu anaknya gara-gara kalah saingan sampai ke bawah sama orang tuanya. Jadi penghargaan merusak hubungan, tidak harmonis jadinya ibu-ibunya, itu kelasnya gitu. Harusnya belajar aja. Maksudnya seperti saya. Iya begitu. Dan juara hiji. Iya seperti itu. Dengan budaya dulu tuh ya. Yang ingin di ini. Ya seperti itu. Ayo. Sekolah itu juga ada orang tuanya ke sekolah cari tanah, tidak mana pengen gaji. Sebelumnya beli apa gitu kalau ada acara, ternyata ya itu tidak secara langsung ya sesuatu ya mungkin ada sesuatu itulah yang kalem ya itu sederhana yang kalem. Jadi penghargaan secara hukum ya. Dan penghargaan memanfaatkan kreativitas. Betul ya. Contohnya yang kalah dalam persaingan kelas juara 1, yang tadinya rajin karena juga kalah ujung-ujung. Akhirnya dia malas, saya ngapain? Udah kalah, nggak mau rajin lagi belajarnya, nggak bakal juara. Saya berkali-kali berusaha karena motivasinya itu ingin juara doang belajar, bukan karena kebutuhan pembelajaran itu. Kemudian penghargaan menunjukkan kualitas gitu. Jadi dengan demikian saya berpendapat bahwa saya mau hukuman dan penghargaan. Jangan menghukum dan jangan memberi penghargaan lebih untuk membuat anak rajin belajar. Tapi bagaimana kita caranya anak itu bisa termotivasi oleh dirinya sendiri untuk berkreativitas dalam pembelajaran. Nah, di sini posisi kontrol sebagai guru. Posisi kontrol sebagai guru itu ada 5. 1 penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah. Ini yang dilakukan Pak Jido tadi, kemudian ini yang dilakukan oleh Pak Febri, pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ini adalah teman yang dilakukan oleh Bapak dan yang keempat dan kelimanya adalah monitor atau pemantau. Itu belum ada yang mencontohkan ya, tapi yang melakukan saya yakin ibu bapak pernah melakukan ini. Nah kita akan tahu satu. Dan yang terakhir adalah ini yang paling stadium 5. Ini yang paling baik adalah guru harusnya berposisi sebagai manajer. Jangan jadi penghukum, jangan jadi pembuat merasa bersalah, jangan membuat teman, pemonitor atau pemantau. Jadilah guru sebagai berposisi sebagai manajer. Nah, bagaimana itu cara kita melakukannya? Nah, ini di sini ada pembahasannya. Contohnya, contoh dari kata-kata yang harus kita katakan pada siswa ketika kita memotivasi siswa. Sebelumnya kita harus punya perbandingan dulu. Penghukum itu seperti apa? Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Bisa dikata-kata kamu gitu kan, patuhi aturan saya, awas kau gitu kan. Kamu selalu salah saja, selalu di sini selalu salah. Padahal mungkin baru sekali salahnya ya. Jadi langsung mengejas aja gitu. Selalu pasti selalu yang terakhir gitu kan. Selalu kata-kata selalu itu tidak baik digunakan pada siswa gitu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya pada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Nah, di sini pembuat orang bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, ya kan? Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, ya kan? Tidak nyaman dia menjadinya. Kemudian merasa bersalah atau rendah diri. Biasanya kata-kata yang diungkapkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nah, gitu kan? Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu, gitu. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, itu. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Dia jadi orang yang tidak pede, gitu. Merenung.
bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Betul ya, pasti murid akan baik saja dengan kita karena kita dianggap teman gitu. Guru di sini di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengetahui mempengaruhi seorang murid, seperti perkataan dengan ayo bantulah dari bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu atau bapak bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Nah, itu kan tadi itu namanya murid gitu, kata-katanya merasa tidak bisa memposisikan dia itu murid kita, jadi dia merasa dia jadi teman gitu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Itu ketika posisi teman. Bagaimana kalau misalnya menemukan posisi teman hanya satu guru? Ketika misalnya berhadapan dengan guru lain, misalnya dengan posisi yang berbeda, pasti tidak akan suka belajar karena hanya menggantungkan pada guru yang menganggap dia teman itu. Padahal bahasa orang nyaman, tidak nyaman kebanyakan dengan guru itu. Tidak hanya kereta, tapi peraturan di sekolah tidak hanya itu. Apalagi di SMP kan ada guru mapel dengan peraturan yang berbeda. Bagaimana caranya si murid itu semua pelajaran dia suka, dia merasa butuh kayaknya dengan motivasi dirinya, bukan atas yang lain-lain. Nah, ada posisi pemantau atau monitor, yaitu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Selalu ada konsekuensi di sini. Contoh di sini perkataan yang di sini dilakukan oleh guru, peraturannya apa? Kamu tahu kan? Gitu kan? Apa yang kau lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ketika kamu melakukan hal ini? Nah, selalu nanya seperti itu. Soalnya seperti itu, dan aturan itu dibuat hanya oleh guru tersebut atau oleh sekolah tersebut tanpa melibatkan siswanya. Tuh. Jadi aturan ada langsung diterapkan oleh siswa, tapi siswa tidak terlibat dalam merumuskan atau membuat peraturan tersebut. Nah, seorang pemantau atau guru, seorang pemantau itu sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Di sini akan menggunakan stiker-stiker catatan data cek monitor. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon. Nah, ini adalah posisi manajer yang sebaiknya dilakukan. Nah, posisi terakhir yaitu posisi manajer berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu bukan dengan cara kita menghukum atau menanyakan apa peraturannya. Seseorang mengajar telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, begitu. Nah, untuk kata-kata posisi guru sebagai manajer yang dikatakan kepada siswanya adalah seperti ini. Apa yang kita yakini, kembali kepada keyakinan kelas yang dibuat. Nah, ini keyakinan kelas yang dibuat. Misalnya kita kalau belajar, bagaimana ya baiknya kerjakan PR, mereka yang nulis. Datang tepat waktu, mereka yang nulis. Kemudian bayar iuran, mereka yang membuat nulis. Yang apa namanya, yang membuat
dengan mereka yang menulis itu berarti mereka akan melakukannya. Masa mereka kalau bahasa orang mengatakan menjilat ludah sendiri gitu kan? Seperti itu. Jadi biarkan mereka yang membuat peraturan itu, tapi kita fasilitasi sebagai guru karena kita di sini posisi sebagai manajer. Lalu ketika sudah tidak berbuat sesuatu, mereka sudah tahu. Contoh misalnya tidak bayar uang kas, gitu kan? Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita? Nah di sini kata-kata ini, apakah apa yang kita yakini, gitu kan? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini seperti itu. Ketika misalnya ada sesuatu tidak bayar uang kas yang sudah disepakati bersama, kemudian kita menanyakan bagaimana kamu akan memperbaikinya, gitu. Bukan kita memberikan solusi atau cara kita diberikan kepada dia supaya dia melakukan apa yang kita inginkan dari solusi masalah tersebut, tetapi masalah yang dialami pasti dia tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Kita tanya bagaimana itu, apa cara kamu untuk memperbaiki hal itu. Nah itu kita katakan kepada siswa, pasti siswa bicara gitu. Dengan seperti itu mereka akan sadar sendiri dan yakin akan melakukannya gitu. Nah tugas manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Nah sekarang kita merefleksikan diri kita sebagai guru. Dari kelima posisi kontrol ini, kita ada di mana? Yang selama ini kita lakukan ada di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ya seringnya di mana? Di teman. Di teman. Baik, nomor 2. Membuat orang merasa bersalah. Oke. Kemudian ada yang sudah mencapai ke stadium akhir manajer nih. Belum. Bisa. Coba kita lihat cuplikan video ini. Video di posisi kontrol. Nah ini ada buku dan lain sebagainya. Langsung ke video aja. Contoh yang di nah, 5 posisi kontrol restitusi menurut Dean Dosen. Di sini ada prakteknya juga. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nathan yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti
Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Kayak siapa ya? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak dan anak menyerahkannya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Guru, identitas yang tercipta adalah identitas penghitungan atau data untuk Menurut kamu, dan cenderung formal. Posisi manajer aja yang lain. Naren!
7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, ini kan udah dicontohin. Saya punya skrip, bisa bergantian, berbagi peran. Selain kita melihat contoh tadi dan juga materi atau teorinya sudah saya bacakan atau sampaikan, kita biar lebih fresh, ada gerakan juga di kelasnya, kita praktek. Sehingga ketika misalnya kita kembali ke kelas masing-masing menghadapi kelas, tidak lupa kalau tahu juga melakukan gitu. Kita ini aja 2 orang untuk bertukar peran antara guru dengan siswanya. Silahkan Bapak ke depan boleh. Di sini perannya ada 2 ya. Silakan. Ini mic-nya nih. Pasti ingatannya akan berdua ketika langsung mempraktekkan. Silakan, harus ada ini. Yang suaranya kencang. Dari muridnya aja ya. Oh ya, sekedar buat yang menyimak, nanti di akhir akan ada pertanyaan dari apa yang diperagakan. Boleh kita jawab ya, sama-sama pertanyaan itu. Ini yang mana ini Pak? Tadi itu ada
Andi aja ya. Adi, Ibu tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Ibu bantu? Apa yang terjadi? Iya Bu, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Bu. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Bu. Ya, Ibu bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas itu. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Bu. Tapi kalian mendapatkan rasa senang menurut Ibu. Ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Bu. Nah, sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah, sekarang dari skripsi tadi yang sudah disampaikan, silakan boleh. Oh, ini aja lah, langsung aja ya. Kamu tulis di tempat pelajaran pertanyaan ini. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dari 5 posisi kontrol posisi mana yang dipraktekkan oleh guru? Setelah tadi yang disebut itu. Posisi apa? Manajer ya. Kenapa Bu? Karena tidak itu posisi manajer, karena guru tidak memarahi siswa, tapi mengajak berdialog, mengarahkan siswa untuk mencari solusi sendiri. Betul banget. Jadi Bu En tolong dipertahankan ya. Ada pertanyaan kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi sehingga mereka lempar-lemparan? Apa coba kebutuhannya? Tadi kan kebutuhan pokok manusia itu dari mana ya? Mereka ada ini bisa jawab. Nah, tadi kalau tadi dijelaskan bahwa kamu tentu punya alasan ya melakukan itu. Nah, itu adalah mereka butuh kesenangan, butuh hiburan, gitu. Jadi itu pertanyaan nomor 2, jawabannya adalah Butuh hiburan. butuh kesenangan. Butuh kesenangan. Bagaimana tuh? Guru memenuhi itu, tetapi tidak di luar keyakinan kelas, gitu. Mereka disarankan untuk bermain, tetapi dengan cara kreatif,
identitas, menstabilkan identitas. Ya, mengedarkan gitu. Kemudian tidak sepenuhnya menyalahkan mereka gitu. Malah mencari solusi bagaimana menanyakan solusi, bukan mencari solusi, bukan memberikan solusi, tapi Menemukan sendiri. iya begitu, menemukan sendiri solusinya biar mereka solusi yang dari mereka yang melakukannya, bukan kita memberikan solusi untuk dipaksakan kepada siswa melakukan solusi itu. Mungkin kalau bisa tidak pas dengan dirinya, yang ada kesel gitu kalau dirinya nggak melakukan solusi. Nah, dilatih bagaimana caranya dia menuangkan pembicaraannya itu. Kalau misalnya pertama ketika berani bicara, berikan kertas, kasih waktu, besok kumpulin bacanya. Kalau misalnya ya kita baca atau misalnya semua itu baca, lama-lama pasti dia terbiasa dan mau bicara sendiri. Malah jadi takut gitu ya. Iya. Dan yang terakhir, kira-kira sesuai prinsip restitusi apa yang akan dilakukan Mayor dan Andi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Lina. Tadi mereka jawab apa? Mereka menjawab apa untuk memperbaiki kesalahannya atau menebus kesalahannya? Iya, itu salah satunya itu, dan juga mereka berusaha minta maaf bukan atas paksaan disuruh minta maaf, karena mereka sadar bahwa mereka berbuat salah. Kemudian mereka meyakini diri sendiri untuk tidak akan melakukannya lagi, tetapi bukan dilarang, jangan lakukan lagi, bukan guru yang ngomong, tapi siswa itu yang bicara sendiri untuk tidak melakukan hal itu lagi. Nah, di sini guru tidak merapas kesenangan mereka yang mereka butuhkan, tidak menghakimi mereka, tidak membuat merasa bersalah. Nah, ini adalah mana tadi? Sepertinya materi sudah selesai, Bu. Alhamdulillah ya. Kita doorpress. Iya. Terima kasih. Jadi demikian materi atau apa namanya ya? Pembahasan ini, dan banyak sekali kekurangan, dan mudah-mudahan biarpun waktu yang singkat dan juga materi yang tidak lengkap, namun dapat bermakna dan dapat dijadikan bahan refleksi untuk kita sebagai pendidik. Kedepannya saya harus bagaimana, mudah-mudahan kegiatan kecil kita ini mendapatkan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.